Halo teman-teman, pernah nggak sih kalian ngalamin hal ini? Sudah kirim chat ke seseorang, entah itu gebetan, pasangan, atau bahkan teman dekat. Pesannya udah terkirim, udah centang dua, bahkan kadang udah terbaca, tapi balasannya nggak kunjung datang. Nah, di momen kayak gini, biasanya apa yang kalian rasain? Sebagian orang mungkin masih bisa santai. Mikirnya, oh mungkin dia lagi sibuk. Tapi, sebagian lagi, terutama kalau orang yang ditunggu itu adalah seseorang yang penting, pasti langsung muncul rasa nggak tenang. Kita jadi gelisah, kepikiran, bahkan bisa overthinking berjam-jam. Kenapa ya balasan chat bisa punya efek sebesar itu ke perasaan kita? Kalau kita lihat dari sisi psikologi, jawabannya cukup menarik. Otak manusia punya kecenderungan untuk mencari kepastian. Saat kita mengirim pesan, itu seperti kita membuka pintu komunikasi. Kita berharap pintu itu dibalas dengan pintu lain yang terbuka. Nah, ketika yang kita tunggu nggak kunjung datang, otak langsung merasa ada yang janggal. Kosongnya respon ini dianggap sebagai ancaman kecil, karena kita nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Disinilah otak mulai main tebak-tebakan. Kita mulai bikin skenario sendiri. Jangan-jangan dia nggak suka sama aku. Atau dia lagi marah tapi nggak bilang. Mungkin dia balas orang lain dulu, aku belakangan. Padahal kenyataannya alasan paling sederhana bisa jadi yang paling benar. Bisa aja dia lagi sibuk kerja, lagi nyetir, lagi kumpul sama keluarga, atau bahkan lagi butuh waktu buat istirahat dari gadget. Tapi, karena otak kita benci sama yang namanya ketidakpastian, kita justru menciptakan drama di kepala sendiri. Kalau dipikir-pikir, fenomena ini juga ada hubungannya dengan perkembangan teknologi. Dulu sebelum ada WhatsApp atau media sosial, orang nggak terlalu menuntut balasan cepat. Kalau kita kirim SMS, ya wajar kalau baru dibalas besok. Kalau kirim surat, bahkan bisa nunggu minggu-minggu. Tapi sekarang, chat masuk, kita bisa lihat status online, centang biru, bahkan jam terakhir diaktif. Semua fitur itu seakan-akan bikin kita jadi polisi kecil yang mengawasi gerak-gerik orang lain. Akibatnya, begitu pesan nggak dibalas, rasanya seperti ditinggalkan. Hal ini makin terasa ketika orang yang kita chat adalah seseorang yang punya tempat khusus di hati. Kalau dia gebetan, balasan chat bisa jadi tolak ukur. Dia suka nggak ya sama aku? Kalau dia pasangan, balasan chat bisa dianggap sebagai bukti perhatian. Kalau dia sahabat, balasan chat bisa diartikan sebagai ukuran seberapa penting kita bagi dia. Jadi wajar banget kalau akhirnya keterlambatan balasan ini bikin hati nggak tenang. Tapi, perlu diingat, lama atau cepatnya balasan chat sebenarnya bukan ukuran seberapa sayang atau seberapa peduli seseorang sama kita. Ada orang yang memang tipenya fast respon, langsung balas begitu dapat pesan. Tapi, ada juga yang lebih nyaman membalas saat pikirannya tenang. Bahkan, ada orang yang sengaja menunda balasan supaya bisa jawab dengan lebih serius, bukan asal-asalan. Kalau kita terus-terusan menaruh makna terlalu besar pada sebuah chat, kita bisa jatuh ke dalam perangkap overthinking yang nggak sehat. Kita jadi gampang tersinggung, gampang merasa nggak dihargai, padahal sebenarnya persoalannya sederhana. Contoh kecil, bayangin, kamu kirim pesan, udah makan belum? Ke gebetan. Kalau dia lama balas, bisa jadi kamu langsung mikir berdua. Dia nggak mau jawab pertanyaan sederhana ini. Apa dia nggak suka aku perhatian? Padahal mungkin aja saat itu dia benar-benar lagi makan, atau lagi rapat, atau bahkan HP-nya ditinggal di meja. Nah, yang perlu kita latih adalah bagaimana caranya mengelola pikiran saat menghadapi situasi kayak gini. Kita nggak bisa ngatur seberapa cepat orang lain merespon, tapi kita bisa ngatur bagaimana diri kita menyikapinya. Daripada sibuk mikirin kenapa dia belum bales, coba alihkan perhatian ke hal lain yang produktif. Fokus ke kerjaan, hobi, atau bahkan sekadar nonton film. Ingat, dunia nggak berhenti hanya karena satu orang belum membalas pesan kita. Hidup tetap berjalan dan kita punya banyak hal lain yang juga penting untuk diperhatikan. Jadi buat teman-teman yang mungkin sekarang lagi nunggu balasan chat seseorang, coba tenangkan diri. Jangan langsung menganggap yang buruk. Kadang menunggu juga bisa jadi latihan buat kita. Latihan sabar,
latihan percaya, dan latihan untuk nggak selalu bergantung pada respon orang lain. Karena pada akhirnya, kebahagiaan kita bukan ditentukan oleh seberapa cepat seseorang membalas chat kita, tapi seberapa bijak kita mengelola hati dan pikiran sendiri. Kalau kamu suka konten seperti ini, jangan lupa like, share, dan subscribe, biar kamu nggak ketinggalan video berikutnya.